Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan? Gatot Nurmantio katanya begitu sih ya, ingin gabung ya kepada tim sukses Anies Caimin. Benarkah seperti itu begitu kan? Ketika Pak Gatot ini masuk begitu kan ya, tim sukses ke Anies Baswedan atau ke Amin begitu kan, itu menunjukkan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan tidak hanya itu begitu kan ya. Yang selama ini dilihat oleh Pak Gatot itu adalah bagaimana perubahan dan perbaikan itu ternyata begitu punya dampak luar biasa ya. Seperti Pak Prabowo ambisius sekali begitu kan untuk lalu kemudian mencalonkan Gibran sebagai wakil presiden dan sebagainya begitu. Yang jelas arahnya Pak Gatot itu adalah kepada Anies Baswedan begitu kan. Maka sangat santer sekali begitu kan, sangat menguat sekali ketika Gatot ini digadang-gadang menjadi salah satu ya tim pemenangan ya dari Anies Caimin. Ini sangat potensi sekali loh begitu kan, kesempatan kepada Anies Baswedan. Ini Gatot akan mundur dari kami ya, jika ya resmi gabung tim ses Anies Baswedan Caimin di situ begitu. Inilah kekuatan yang menurut saya pribadi akan menambah kekuatan karena latar belakang dari Pak Gatot itu adalah militer begitu kan ya, sama dengan Pak Prabowo di situ, lalu kemudian yang lain begitu kan ya. Ini menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Ada Pak Andika di Ganjar di situ begitu. Seharusnya ada juga di Anies Baswedan ya Pak Gatot Nurmantio yang punya masa banyak sebenarnya begitu kan ya. Bahkan dulu digadang-gadang menjadi salah satu wakil presiden dan bahkan ya presiden begitu. Saya menganggap bahwa Pak Gatot itu masuk ke tim Anies itu sangat luar biasa ya, menjadi tim sukses di situlah begitu kan, gabung menjadi tim sukses. Karena begitu banyak ya yang menginginkan dari masyarakat begitu kan ya di komentar-komentar channel Ho dari podcast rakyat ini begitu kan ya, banyak yang kemudian menyarankan Pak Gatot untuk menjadi tim pemenangan Anies Caimin. Ini menjadi potensi katanya ya. Bahkan di satu sisi Gatot akan mundur dari kami jika resmi gabung tim ses Anies Caimin ya. Gatot tak menampik peluang dirinya jadi bagian dari tim sukses pasangan Anies Caimin, masih ada namun ia menegaskan dirinya belum ambil keputusan ya. Orang baik berkumpul dengan orang baik lainnya ya Pak ya, bulan September kemarin ya tumben kak nggak keluar PKI ya katanya lah ya, antar kampanyakan ya pakai apa dong begitu ya. Dan jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa Pak Gatot itu kan punya pengalaman begitu, bagaimana strategi politik begitu kan ya. Bahkan ya bisa melihat bagaimana kecurangan-kecurangan yang kemudian memainkan sana sini begitu kan. Mungkin Pak Gatot bisa mengetahui itu begitu kan ya. Sedikit banyak kan punya kekuatan, nambah power kepada Pak Anies Baswedan di situ begitu ya, karena berlatar belakang militer itu sebenarnya banyak yang begitu diminati begitu kan ya. Bahkan di satu sisi ya udah ketemu Pak gimana begitu dengan Anies Baswedan katanya begitu ya. Gimana ini mendukung atau tidak begitu katanya ya. Ini banyak muncul spekulasi begitu. Tapi bagi kami adalah ketika berbicara tentang Pak Gatot begitu kan ya. Dia kan punya kekuatan sebenarnya. Banyak pengikut-pengikut mereka sebenarnya banyak begitu kan. Apalagi di media sosial begitu. Jadi karena Pak Gatot mesin politiknya itu adalah ya karena memang bukan ketua umum partai, tidak punya partai begitu, berlatar belakang militer di situ, tapi juga bisa diperhitungkan begitu kan ya di kalangan militer ini begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau Pak Gatot masuk menjadi tim ses ya, tim pemenangan Anies Baswedan itu punya kekuatan yang luar biasa begitu. Jadi kita tunggu saja. Bahkan di media sosial begitu kan banyak yang menginginkan Gatot begitu untuk menjadi tim pemenangan dari Anies Caimin begitu kan. Tetapi kan mungkin di satu sisi lihat saja faktornya gimana begitu kan ya. Bahkan di satu sisi Gatot akan mundur dari kami ya jika resmi gabung tim ses Anies Baswedan ya. Semoga gabung aja kepada tim sukses Anies Baswedan di situ begitu. Bahkan ya Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami ya sekaligus mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio buka suara soal peluang yang menjadi tim sukses ya pasangan Capres Cawapres ya dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin ya. Gatot mengaku masih mengamati dinamika politik yang berjalan.
Bahkan saya akan mengamati dengan teliti kemudian ke orang untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang besar harus punya keyakinan. Keyakinan bahwa yang saya perjuangkan itu benar adanya sesuai dengan imajinasi saya. Dan bangsa ini ke depan bagaimana kan begitu ya, kata Gatot dalam jumpa pers ya di kantor kami. Gatot tak menampik peluang dirinya menjadi bagian dari tim sukses pasangan Anies Baswedan dengan Caimin masih ada, namun dia menegaskan dirinya belum mengambil keputusan terkait hal tersebut. Maka disinilah yang kemudian menurut saya pribadi ya harus ambil tindakan begitu kan Pak Gatot segera, karena pada hakikatnya Pak Ganjar sudah punya wakil, Pak Prabowo sudah punya wakil, Anies Baswedan punya wakil begitu kan ya. Kalau ingin menyelamatkan bangsa dan negara begitu kan, gabunglah kepada Anies Caimin di situ begitu. Itu punya perubahan ya dan perbaikan kepada bangsa kita dibandingkan visi dan misi Pak Jokowi, Pak Prabowo Gibran hanya melanjutkan, terus kemudian Ganjar dan Mahfud di situ ya sama mereka begitu kan ya, dan pada akhirnya ya gabung kepada Anies Caimin saja begitu kan ya. Bahkan ya selain itu Gatot mengatakan begitu kan, kami bukan organisasi politik praktis yang akan melibatkan mencalonkan capres-cawapres di Pilpres di 2024. Dia mengatakan anggota kami yang terbukti terlibat politik praktis harus mengundurkan diri. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami ini organisasi bukan organisasi politik praktis ya, tidak ikut-ikutan dan pencalonan presiden. Kalau personel kami itu akan mendukung calon presiden silahkan, nggak ada masalah. Tetapi saya bagian presidium kemudian eksekutif komite itu tidak boleh kalau dari anggota kami yang dalam struktur akan ya ikut dalam politik praktis. Dia harus mengundurkan diri, contohnya saya. Kalau saya akan mendukung, saya harus mengundurkan diri karena kami itu adalah organisasi bukan politik katanya ya. Bahkan sebelumnya PKB bersama Partai Nasdem begitu sepakat membentuk tim sukses kemenangan Anies Caimin Muhammad Iskandar atau Caimin, PKB dan Partai Nasdem juga ya sepakat jika nama koalisi tetap Koalisi Perubahan. Nama koalisi dari pasangan Anies Baswedan dan Gus Imin ini adalah Koalisi Perubahan kata Sekjen PKB ya. Yang kedua, alhamdulillah kami juga sepakat ya sudah memutuskan dan menetapkan dan bikin tim sukses ya pemenangan Anies Caimin ya. Jadi namanya tim pemenangan Amin, Koalisi Perubahan. Siapa yang digadang-gadang menjadi salah satu calon terkuat begitu kan tim sukses ini begitu kan. Jadi ada ketua tim sukses begitu kan, ada anggota tim sukses yang kemudian disitulah yang punya peran penting begitu kan. Ya Pak Gatot sebenarnya masuk begitu kan menjadi tim sukses di situ begitu ya, tim sukses Anies Caimin. Hasanuddin juga mengatakan ya untuk kapten tim pemenangan begitu ya, tim pemenangan ya Amin tidak akan berasal dari PKB maupun Nasdem. Dia menyebutkan sudah ada beberapa usulan nama untuk kapten timnas pemenangan Amin. Saya yang terpenting kata dia, kapten yang akan memimpin nanti ialah sosok yang mencerminkan kebinekaan. Dia menyebutkan sosok kapten yang tentunya akan membuat kejutan. Sementara itu ya Wakil Ketua Umum PKB ya Hanif Dahiri begitu mengatakan ya malam hari ini PKB dan Nasdem baru menyepakati kriteria anggota tim sukses ya pemenangan Amin. Dia mengatakan anggota tim sukses pemenangan Amin juga akan melibatkan berbagai unsur. Terkait dengan personel-personel yang akan mengisi di malam ini ya tadi kita baru sebatas membahas kriteria secara umum, tapi intinya ya timnas nanti akan dilibatkan sejumlah tokoh dari lintas ormas ya. Ini bagus begitu kan ya. Dan pada intinya adalah kekuatan ya di situ begitu antar ormas misalnya ada di Muhammadiyah, ada di NU misalnya begitu kan, ada di yang lain begitu. Itu punya kekuatan yang luar biasa. Ditambah lagi dengan Pak Gatot yang kemudian latar belakangnya bagaimana militer, bagaimana strategi mereka begitu kan. Apa yang kemudian membuat orang itu suka atau tidak suka kan, dia kan Pak Gatot punya pengalaman yang luar biasa. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.